Halo semua anak kelas 7, jumpa lagi pada video pembelajaran IPA. Di sini kita akan mempelajari materi-materi lanjutan mata pelajaran IPA. Kalian semua tentu masih tetap semangat ya untuk membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan. Salah satunya kehidupan hidup di bumi ini. Dalam ruang lingkup biologi ada istilah yang dikenal dengan organisasi kehidupan makhluk hidup. Kalian mungkin lebih sering mendengar organisasi sekolah, organisasi masyarakat, organisasi keolahragaan, dan organisasi-organisasi lainnya. Tapi kali ini kalian akan belajar satu organisasi yang sangat besar, yaitu organisasi kehidupan makhluk hidup. Lalu menurut kalian apa sajakah isinya dan siapa sajakah anggotanya? Untuk lebih jelasnya, mari simak informasi berikut ini. Struktur hierarki organisasi kehidupan dimulai dari atom-atom penyusun molekul yang berukuran mikro hingga ekosistem yang berukuran makro dan sangat kompleks. Hierarki seperti ini dinamakan biosfer. Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel eukariotik dalam bahasa Yunani, eu berarti sejati atau sebenarnya, merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Protista, jamur, tumbuhan dan hewan semuanya terdiri atas sel eukariotik. Sedangkan sel prokariotik adalah sel yang memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi membran inti. Pada sistem 5 kingdom hanya Monera, yaitu bakteri dan ganggang biru yang memiliki sel prokariotik. Sel-sel tersebut akan menyusun tubuh makhluk hidup melalui pengorganisasian yang sistematis. Dalam organisasi tubuh, sel memiliki peranan yang sangat penting. Kamu tidak dapat mengamati sel secara jelas pada tanaman atau hewan hanya dengan mata telanjang. Kamu membutuhkan alat bantu berupa mikroskop. Ukuran sel mencerminkan fungsi yang dilakukan sel bersangkutan. Semua fungsi hidup organisme bersel satu dilakukan oleh sel tunggal itu sendiri. Pada organisme bersel banyak, seringkali sel tidak bekerja sendiri. Setiap sel bergantung kepada sel yang lain. Kerjasama dan interaksi di antara sel ini menyebabkan organisme dapat mempertahankan hidupnya. Sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk sama akan berkelompok membentuk jaringan. Tumbuhan mempunyai bermacam-macam jaringan. Jaringan pembuluh kayu atau xilem berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Sedangkan jaringan pembuluh tapis atau floem mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya, jaringan-jaringan pada hewan dan manusia antara lain epitel, ikat, otot, dan saraf.
Jaringan epitel adalah jaringan yang menutupi dan membatasi permukaan batang tubuh berupa organ, rongga, dan saluran yang terletak di dalam tubuh. Jaringan ini berfungsi sebagai perlindungan, filtrasi, absorpsi, dan sekresi. Jaringan epitel yang terdapat di permukaan luar tubuh, misalnya pada kulit, sedangkan jaringan epitel yang terdapat di dalam tubuh, misalnya terdapat di usus, paru-paru, dan pembuluh darah. Selanjutnya, jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang mempunyai fungsi mengikat antar jaringan tubuh. Jaringan ikat memberikan struktur kekebalan. Tersusun atas 3 komponen utama, yaitu sel, serabut, dan dasar matriks. Kemudian jaringan otot, yaitu jaringan yang terdiri dari serabut-serabut otot yang tersusun atas sel-sel otot. Jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot terdiri atas 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Dan yang terakhir adalah jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang membentuk sistem saraf yang berfungsi menerima dan meneruskan rangsangan serta mengatur berbagai macam fungsi tubuh. Jaringan saraf hewan juga memiliki saraf untuk keinginan bergerak seperti manusia. Sistem saraf sangat peka terhadap keadaan sekitar, sehingga saraf akan mengendalikan otot gerak kita. Apa yang terjadi bila berbagai jaringan bergabung menjadi satu? Berbagai jaringan yang bergabung dan bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu disebut organ. Jaringan xilem, floem, parenkim, dan epidermis membentuk akar. Akar merupakan sebuah organ pada tumbuhan. Akar berfungsi menyerap air dari dalam tanah. Air masuk melalui rambut-rambut akar pada epidermis. Kemudian air berpindah dari sel ke sel pada parenkim. Saat air masuk ke xilem, air akan terdorong bergerak menuju daun. Susunan jaringan pada organ akar memungkinkan air terserap dari tanah ke dalam akar. Sistem organ adalah gabungan dari beberapa organ yang saling bekerja sama satu sama lain. Tanpa adanya kerjasama antar organ ini, tentunya organ-organ dalam tubuh tidak akan terhubung dan juga tidak berfungsi dengan baik. Misalnya jantung yang seharusnya memompa darah tidak akan berhasil menyalurkan darah ke seluruh tubuh apabila tidak bekerja sama dengan organ pembuluh darah. Selain sistem peredaran darah, sistem organ pada manusia juga terdapat sistem pencernaan. Pada sistem pencernaan, organ-organ yang bekerja sama adalah mulut, kerongkongan, usus, anus, dan lain-lain. Contoh sistem organ lain adalah sistem pernafasan. Pada sistem pernafasan ada hidung, tenggorokan, faring, laring, trakea, dan juga paru-paru. Bagaimana jika ada salah satu organ yang rusak? Pasti sistem organ tidak akan berjalan lancar, pasti ada gangguan karena adanya keterkaitan antar organ membentuk sistem organ. Contoh sistem organ yang lain adalah sistem saraf, ekskresi, reproduksi, rangka, dan lain-lain.
Sama halnya pada hewan dan manusia, pada tumbuhan, organ-organ juga saling bekerja sama satu dengan lainnya. Misalnya pada fotosintesis, membutuhkan daun sebagai wadahnya serta batang sebagai tempat menyalurkan hasil fotosintesis. Proses ini terjadi karena adanya sistem organ. Pada tumbuhan terdapat sistem pengangkutan, sistem pelindung, sistem penyokong, dan lain-lain. Misalnya pada sistem respirasi membutuhkan stomata lentisel akar. Fungsinya jelas sebagai tempat keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Daun, akar, dan batang sebagai transportasi atau pengangkutan untuk mengedarkan zat makanan dan air ke seluruh tubuh tumbuhan. Apakah pada tumbuhan terdapat sistem gerak? Ya tentu saja, pada tumbuhan juga ada sistem gerak, tetapi sistem gerak pada tumbuhan adalah sistem gerak pasif. Pada tingkatan organisasi kehidupan, sistem-sistem organ ini akan membentuk organisme. Berdasarkan biologi dan ekologi, organisme adalah tingkatan organisasi yang terakhir, yaitu berupa kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Nah, yang menjadi pertanyaan, contoh organisme itu apa? Ya, kita manusia dan semua makhluk hidup adalah organisme, termasuk hewan dan tumbuhan. Seperti yang sudah dibahas di awal, tingkatan-tingkatan organisasi dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan yang terakhir, organisme. Jika kalian masih belum paham, ciri dari organisme adalah sebagai berikut: memerlukan makanan, bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Jika memenuhi semua ciri ini, itulah yang disebut sebagai organisme. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Saya harap kalian semua dapat memahaminya. Jangan lupa untuk tetap belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Sampai jumpa.